Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our English learning with me, Miss Mita. Selamat datang dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas soal-soal TKA bahasa Inggris yang sudah kalian kerjakan beberapa waktu yang lalu. Nah, dalam pembahasan kali ini, Ibu akan membahas mengenai pemahaman tekstual dari teks prosedur dan juga pemahaman inferensial dari teks informatif dan report. Kemudian, sebelum kita bahas lebih lanjut soal-soalnya, Ibu akan menjelaskan tentang definisi TKA bahasa Inggris. TKA bahasa Inggris itu mengukur keterampilan membaca beragam jenis teks berbahasa Inggris dalam berbagai situasi komunikasi sehari-hari, vokasional, dan juga akademik. TKA bahasa Inggris menggunakan teks deskriptif, recount, naratif, procedure, report, dan analytical exposition. Nah, materi teks ini sudah pernah kalian pelajari kan di kelas 10 dan juga kelas 11. Kemudian, TKA bahasa Inggris itu mencakup 3 level kompetensi. Yang pertama, pemahaman tekstual. Kompetensi ini yaitu mampu memahami informasi yang eksplisit dan menyajikan kembali informasi eksplisit dari teks itu. Informasi eksplisit adalah informasi yang ada dalam teks yang benar-benar tercantum atau tertera dalam teks. Sedangkan pemahaman inferensial mampu menarik kesimpulan berdasar informasi tersirat dalam teks. Jadi informasinya tersirat, tidak tertulis secara langsung, tapi bagaimana kita memahami teks itu, memahami yang ada dalam teks itu sehingga kita bisa menarik kesimpulan darinya. Kemudian ada lagi evaluasi dan apresiasi, di mana kita harus mampu membuat penilaian terhadap ide, menanggapi teks secara emosional dan juga estetis. Nah, 3 jenis soal dalam TKA. Ada soal pilihan ganda biasa, yang ini sudah sering kita kerjakan ya di tes bahasa Inggris, misalkan UTS atau ulangan harian atau mungkin PTS, di mana pilihan ganda ini hanya ada satu jawaban benar. Yang kedua, pilihan ganda kompleks atau multiple choice, multiple answer. Ada lebih dari satu jawaban benar. Yang ketiga, pilihan ganda kompleks kategori. Ada beberapa jawaban yang perlu direspon dengan benar, salah, atau sesuai atau tidak sesuai. Nah, Ibu sudah pilih nih beberapa soal yang kalian kerjakan kemarin. Meskipun tidak semuanya mengerjakan ya. Jadi dalam satu kelas separuh yang mengerjakan. Alhamdulillah, tapi kalian bisa mengerjakannya di sela-sela kesibukan kalian PKL. Nah, Bu Mita pilih soal nomor 6. Di sini ada sebuah teks dengan judul Have we ever wondered how we get chocolate? Kalau kita baca teks ini adalah sebuah contoh teks prosedur atau procedure text, karena di dalamnya ada langkah-langkah tentang proses pembuatan coklat. Nah, di soalnya adalah what is the next step after the beans are fermented? Apa step selanjutnya setelah biji-biji itu difermentasi? Nah, untuk menjawab soal semacam ini, kita cari dalam teks itu adakah kalimat beans are fermented. Nah, kita lihat di teks ini ada di paragraf kedua. Next, the beans are fermented for about 1 week. Next, biji-biji ini difermentasi selama 1 minggu, dikeringkan di bawah matahari. Pertanyaannya, the next step, langkah selanjutnya. Berarti kita cari kalimat setelah kalimat fermented itu. Nah, di sini ada kalimat after that they are shipped to the chocolate makers. Mereka dikirim pada pembuat coklat. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. The cacos are shipped to the chocolate makers. Nah,
Ini adalah contoh pemahaman tekstual di mana jawabannya sudah ada dalam teks. Jadi tinggal kita bagaimana mencari dalam teks itu jawabannya. Jadi jawabannya sudah tertulis dengan jelas, ship to the chocolate makers. Jadi kita pilih yang B. Ini salah satu contoh pemahaman tekstual. Jadi informasinya sudah eksplisit, benar-benar disebutkan ada dalam teks. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat. Di soal nomor 2, nah di sini ada informatif teks, yaitu jadi teksnya pendek ya, tidak begitu panjang seperti soal yang tadi. Kita lihat di sini. The turning course will take place from Monday 21st July to Friday 22nd August from 9 a.m. to 4:30 p.m. daily except Saturday and Sundays. Kursus pelatihan ini akan berlangsung dari hari Senin 21 Juli sampai Jumat 22 Agustus dari jam 9 pagi sampai jam setengah 5 sore setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. Application for position, lamaran akan posisi dalam kursus ini are welcome, ditujukan untuk siswa yang saat ini berada di third year at secondary school, ada di tahun ketiga dari sekolah lanjutan, maksudnya kelas 3 SMA ya atau SMK. Have good knowledge of English, memiliki pengetahuan yang baik dalam bahasa Inggris, dan memiliki interest ketertarikan dalam pekerjaan hotel. Application form, formulir pendaftaran dapat diperoleh di Hong Kong Institute Management, Box 948, The South China Times. The closing date for the application is 29th April. Nah, dari sini ada pertanyaan nih. Those who successfully complete the course will be given ... Artinya, mereka yang sukses mengikuti kursus ini akan diberi. Nah, ada nggak sih dalam teks itu yang artinya seperti ini? Bagi mereka yang sudah selesai kursus ini mau diberi apa? Nah, padahal sudah Bu Mita bantu artikan tadi ya. Tidak ada dalam kalimat-kalimat teks itu yang menunjukkan setelah lulus tes ini mau diberi apa sih? Nah, lalu kita jawab apa, Bu? Nah, sekarang kita lihat. Mereka yang lulus dari kursus ini akan diberi pilihan yang A, free tuition, bebas biaya. Oh, tidak disebutkan dalam teks. Yang B, further training course, kursus lanjutan, juga tidak disebutkan dalam teks. Yang C, pekerjaan di hotel besar. Kita tunggu dulu. Kemudian yang D, kesempatan untuk kesempatan untuk menginap di hotel. Dan yang E, akan mendapat membership, keanggotaan di Hong Kong Institute. Nah, pilihan A, B, D, E itu tidak ada dalam teks. Lalu yang mana, Bu? Nah, sekarang kita fokus pada jobs, pekerjaan di big hotel. Kenapa Bu Mita pilih ini? Nah, kita lihat di kalimat terakhir di paragraf pertama. Jadi, kan posisi lamaran dalam kursus ini ditujukan untuk siswa yang saat ini ada di SMA kelas 3 yang memiliki have good knowledge, pengetahuan bahasa Inggris yang baik, dan memiliki interest, ketertarikan dalam hotel work, dalam pekerjaan hotel. Berarti kalau mereka sudah lulus ini, mereka yang ikut ini kan pasti memiliki ketertarikan untuk bekerja di hotel. Makanya mereka yang sukses mengikuti kursus ini akan diberikan pekerjaan di hotel. Makanya kenapa untuk soal ini jawabannya yang C. Nah, ini salah satu contoh pemahaman inferensial. Jadi jawabannya tidak ada di teks. Jadi bagaimana kita memahami dari teks itu dan kita menarik kesimpulan dari kalimat-kalimat yang ada di sana. Seperti itu. Nah, satu lagi yang mengenai pemahaman inferensial. Dari sebuah teks dengan judul mix, ini adalah teks report, yaitu menjelaskan tentang ular. Nah, di sini ini
jenis soal di mana ada 3 jawaban benar. Jadi dari teks yang berjudul ular ini, setelah kita baca, ada pertanyaan, what can be inferred about the characteristic of snakes from the text? Apa yang dapat disimpulkan dari ciri-ciri dari ular dalam teks itu? Kamu harus memilih 3 jawaban. Nah, sekarang kita lihat dari jawaban-jawaban yang ini. Yang A, snakes are reptiles and cold-blooded animals. Ini ada di paragraf pertama, sudah jelas. Snakes adalah hewan reptil atau hewan berdarah dingin. Kemudian yang B, they currently have claws to help them slither. Mereka memiliki cakar yang membantu mereka untuk merayap. Sedangkan di sini mereka dulu memang punya cakar, disebutkan long time ago, berarti kan dulu. Nah, di sini di baris ketiga, long time ago they had claws, dulu mereka punya claw. Sedangkan yang B ini ada kata currently. Currently artinya sekarang ini. Nah, berarti jawaban B salah, mereka sekarang nggak punya claw itu. Kemudian yang C, their scales help reduce friction while moving. Sisik mereka membantu reduce friction saat mereka berpindah. Ini ada di kalimat terakhir di paragraf pertama. Their skin is hard and glossy to reduce friction. Berarti yang C benar ya. Kemudian yang D, snakes require sunlight. Snakes membutuhkan matahari to regulate their body temperature. Ini ada di paragraf yang ada temperature-nya, ini ada di paragraf snakes often sunbathe on rock in the warm weather. Karena mereka membutuhkan panas matahari untuk menghangatkan badan mereka. Jadi ini mengindikasikan yang D. Snakes membutuhkan matahari untuk mengatur suhu tubuh mereka. Jadi ada 3 jawaban yang benar. Kenapa yang E salah? All snakes live only in water environment. Semua ular hidup di lingkungan air. Ini salah. Kenapa? Karena di sini disebutkan most snakes live in the country. Some types of snake live in trees, water, dan juga ada yang tanah, ada yang di rerumputan, dan juga kayu-kayu yang sudah tua atau mati. Jadi yang E juga salah. Nah, di sini ada 3 jawaban benar. Berarti ini termasuk tipe soal yang kedua, MCMA, multiple answer, multiple choice. Ini juga termasuk pemahaman inferensial. Jadi di mana kalian harus menarik kesimpulan dari teks yang ada. Nah, anak-anak, sekarang cukup 3 soal dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di video yang kedua mengenai pembahasan soal-soal yang lain. Atau nanti kita akan bahas lagi saat kita ada Zoom meeting ya. Okay then, thank you for watching. See you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.